emang mau sharing-sharing sedikit ya gitu. Mau jadi apa kita? Ini Balina salah jurusan, harusnya masuk hukum gitu. Salah nih orang 3,5 tahun kuliah, akhirnya kan lulus nih, ceritanya lulus. Nah, hal yang pertama Mbak lakuin setelah lulus itu ngapain gitu? Dulu, aku itu dulu lulusnya 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. 3,5 tahun itu cuma target doang sih. Ternyata kelebihan 7 bulan gitu. Target sama mahasiswa sih itu. Ya. Nah, terus kemarin itu aku selesai sidang kemarin 11 September. Nah, pada saat selesai sidang 11 September mau ngajar wisuda nih ceritanya untuk periode Oktober. Ternyata nggak keburu karena udah full, alhasil ngambil Desember. Alhasil apa? Selesai sidang, aku langsung memutuskan ke tempat saudara di Banten. Sampai nanti aku punya target gini, ketika nanti sebelum Desember nih, aku udah punya kerjaan. Jadi ketika nanti aku selesai wisuda, aku udah sebagai pekerja, bukan pengangguran gitu. Alhasil apa? Gitu sidang, aku langsung berangkat ke Tangerang, coba mulai dari September tuh sampai Desember ngelamar kerja ke sana sini, ke Jakarta bolak-balik, Jakarta Tangerang Banten, Jakarta Tangerang Banten bolak-balik cari kerja sampai kemarin keterima di Alfamart, di PT Alfamart, dan nggak bisa ngelanjutin sampai tanda tangan kontrak karena ya itu tadi ijazah belum dikeluarkan gitu. Alhasil ya udahlah ikhlas aja gitu. Padahal kemarin udah bayangannya wah ini nih sebelum wisuda nih kalau udah punya penghasilan wah enak nih gitu. Jadi kemarin memang nggak ada berhenti sih, langsung udahlah langsung target aja kerja gitu. Ternyata pada saat sudah keterima dengan tanda tangan kontrak harus pakai ijazah asli, karena ijazah asli ditahan, alhasil ya udah nih kita akhirnya dilepaslah pekerjaan itu sampai nunggu wisuda gitu kemarin. Kalau PAP itu kan pendidikan ya Mbak, apa nggak terbersit gitu? Maksudnya aku ini harus jadi seorang guru kah gitu kan, atau jadi seorang pengajar gitu? Itu nggak ada niatan dari awal atau emang nggak tertarik di dunia pendidikan gitu Mbak? Kalau tertarik apa enggaknya, jujur sih tertarik banget sebenarnya. Karena mulai dari dulu itu aku KKN-nya ke Bali. KKN ke Bali melihat orang sih dulu mindsetnya, oh Bali itu mah daerah-daerah orang yang keren-keren tuh, orang yang KKN ke sana pasti tuh pengennya main doang gitu. Liburan. Ternyata karena kita taunya liburan itu, aduh dananya gede lagi pasti liburan. Gitu. Nah ternyata pada saat sampai di sana itu memang penghasilan penduduknya memang cukup tinggi karena berasal dari nelayan gitu. Tapi ternyata setelah dilihat dikulik dari dunia pendidikannya, rata-rata mereka itu semua di bawah KKM lah dibilang anak-anaknya. Ada yang sampai anaknya dijadikan pelacur lah, ke ini segala macam. Banyak lah kemarin hiruk-pikuk yang kita lihat di dunia pendidikannya. Nah pada saat aku mengajar di sana di tempat SD itu hanya di satu SD itu hanya tersedia 4 guru. 4 guru sebagai ketua kelas, sebagai kepala sekolah, semuanya campur tuh. Jadi sampai di sana sistemnya 2 tahun tinggal kelas, baru naik kelas. Jadi pendidikannya itu benar-benar nggak diajarkan, lebih kayak udah sekolah itu cuman main aja mbak, dinikmatin gitu. Jadi dari situ mindset, wah ini mah calon-calon temen adik-adik ini bakal pendidikannya kurang gitu. Di situ ngerasa wah ini pendidikan harus dimajuin. Nah pada saat PPL juga, aku kemarin itu PPL di SMK Kristen. Pada saat PPL di sana, aku melihat bagaimana mindset gurunya ketika mengajar cuma satu. Belajar, anggaplah siswa itu sebagai teman bermain, Mbak. Mereka begitu, oke, kita nggak apa-apa menganggap mereka sebagai teman bermain gitu. Tapi ternyata konsepnya itu terlalu didalamin oleh si guru, sehingga ketika mereka mengajar, yang diajarkan apa? Ayo anak-anak, kita nonton dulu ya, baru belajar gitu. Jadi mereka akan nonton film dulu nih, baru belajar. Nah, pada saat kelas 3 nih, kelas 3 SMK mau UN baru tuh dikejar-kejar ke guru. Di situ ngerasa, wah ini kayaknya ketika aku tanya ke gurunya, Pak kenapa sih ini kan harusnya nih anak-anak teman-teman SMK PAP nih harusnya di lebih dikembangin, jangan kayak di anak aku lihat SMK akuntansi yang tiap hari mereka banyak tugas, skill mereka diasah-asah terus, yang wirausaha diasah terus. Tapi kenapa nih anak PAP malah disuruh santai-santai, suruh dandan, yang pendidikannya malah berkurang gitu. Nah dari situ selama PPL aku
bertiga sama teman aku kayak, ayo kita kejar kurikulum. Akhirnya kita belajar ngajar kurikulum dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, sampai mereka yang nggak punya kurikulum untuk praktek, kita kasih praktek segala macem. Jadi di situ sebenarnya terbesit aku pengen nih jadi guru gitu. Akhirnya kemarin sempat konsultasi juga sama dosen aku, Budia dulu sebagai dosen pembimbing aku PPL. Terus Budia info kayak, Mbak kalau memang mau jadi guru nggak apa-apa gitu, bagus kok gitu. Cuman Mbak yakin gitu dengan menjadi guru di sini biaya yang dihasilkan itu nggak memadai gitu. Nah kemarin sih mikir gini, aku sih punya cita-cita untuk jadi guru, cuman karena tuntutan kondisi keuangan keluargaku yang memang menurut aku nggak memadai gitu. Iya sih, kadang menjadi seorang guru dan enggaknya tuh kayak dilema juga sih ya Mbak. Maksudnya ketika kita ngajar, tentunya kan apa ya, ada faktor ya kita ingin mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, tapi di sisi lain juga kita dituntut untuk tulus ikhlas mengabdi lah gitu ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi ya mungkin nggak apa ya, bingung gitu, milih atau jadi guru atau enggak ya, kalau jadi guru sejahtera atau enggak ya, kalau jadi guru bener nggak nanti ngajarnya gitu. Ya mungkin ini juga buat teman-teman PAP, teman-teman calon-calon guru di luar sana ya, pikirkan matang-matang dulu gitu ya, maksudnya ketika nanti nggak jadi guru juga nggak apa-apa. Atau kalau di PAP juga kan nggak hanya tentang skill-skill menjadi seorang guru ya, tapi ada juga skill-skill yang lain gitu, skill-skill yang bisa menjadi tenaga administrasi dan lain-lain. Dan Mbak mungkin sudah membuktikannya begitu ya Mbak. Terus terkait dengan ketika lulus gitu, apakah ada maksudnya ketika kuliah dan ketika sudah lulus nih, apakah ada nggak sih harapan atau mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap dunia kerja dan pas udah ngalamin di dunia kerja ternyata itu beda jauh sama apa yang udah aku bayangin pas kuliah gitu? Sebenarnya sih lebih gini sih ya, kemarin tuh sempat ngebandingin teori dengan praktek. Teori itu banyak yang bilang itu kayak penyusunan segala macam harus kayak gini, terus kayak pengurusan P3 lah, pengurusan administrasi kita kan dipatokan administrasi itu. Kalau kita keluar terjun ke dunia kerja di bidang perusahaan itu biasanya kita bisa di sekretaris, kalau kita di sekolahan kita bisa jadi TU gitu. Ternyata pada saat aku terjun ke dunia kerja, wah ini beda sekali gitu. Bedanya apa gitu? Awalnya aku juga berekspektasi, wah ini keterima di Kalbe, perusahaan gede, wah ini kesejahteraannya pasti nih, kerjaannya kayak, bayangan aku kemarin ketika, karena kita sudah praktek juga PAP, pemikirannya gini, ketika ada satu orang di humas, maka dia akan fokus di humas aja. Ketika ada di bidang resepsionis, maka dia resepsionis aja. Ternyata pada saat ngelihat aslinya nih, justru anak administrasi perkantoran itu dituntut untuk bisa multitasking. Kenapa aku bilang gitu? Ketika aku terjun, kan aku setelah lulus ini Desember, dan alhamdulillahnya pada saat Januari aku langsung keterima nih di KLB ceritanya. Terus keterima di KLB, di situ aku dengan jabatan admin general. Awalnya mikir admin general ini paling admin doang nih, paling input data segala macam gitu. Bayangannya gitu. Dan pada saat terjun ke situ, wah luar biasa. Job desk-nya ada 6 halaman. Ngeliat, wow, luar biasa, banyak banget gitu. Menantang gitu. Kayak awalnya gitu, wah, udahlah coba aja gitu. Karena pada saat interview pun aku nggak bisa multitasking gitu. Tapi mereka dengan latar belakang administrasi, mereka mikir mungkin nih anak belum sadar kalau dia bisa multitasking gitu. Jadi alhasil nggak tahu ternyata dipanggil lagi dan dikasih pekerjaan segitu banyak, awalnya wah ini pekerjaan apa aja gitu. Nah makanya kemarin katanya infonya Mas Sigit, info aku sekretaris kan sebelumnya. Kalau bisa dibilang lebih dari sekretaris. Karena apa? Admin general di sini itu pekerjaan yang pertama adalah sebagai sekretaris. Sebagai admin general ini tugasnya sebagai sekretaris itu untuk atasan, di mana harus ngebuat kalau dia perjalanan dinas harus memesan tiket, memesan hotel, terus kalau pada saat meeting harus nyiapin meeting, terus nyiapin snack segala macem gitu. Terus selain sebagai sekretaris, aku juga pegang petty cash juga. Terus selain sebagai sekretaris dan pegang petty cash, aku sebagai HRD.
Kenapa aku bilang sebagai HRD? Karena aku mengatur gaji karyawan, ngatur absensinya juga gitu, terus ngatur cutinya, klaim-klaiman kesehatan segala macam itu diatur gitu. Terus aku juga sebagai IT. Kenapa aku bilang sebagai IT? Karena harus paham ketika ada bermasalah tentang laptop, fasilitas segala macam, itu aku nggak, karena kita nanti ada namanya general file. General file ini di perusahaan itu biasanya yang mengurus segala fasilitas kantor gitu. Nah, admin general ini sebelum menyerahkan ke sana, dia harus paham dulu nih, apa nih yang salah, apa nih yang di otak-atik, atau kalau seandainya ini teman-teman bilang, laptop aku nggak bisa nyala, coba sini aku cek dulu. Nah, itu dicek dulu tuh. Dicek sama siapa? Admin generalnya. Dia harus tahu itu sumbernya apa. Ketika printer rusak, itu nggak langsung turun nih teknisi. Kita dulu nih yang otak-atik gitu. Jadi harus paham di ranah itu. Terus selain itu aku juga harus ngebangun relationshipku bareng-bareng sama, karena kan kita punya gedung nih, bareng-bareng sama partner kita gitu. Nah, selain itu aku juga disuruh sebagai finance. Finance itu apa? Ngebayarin semua tagihan-tagihan kepada partner-partner, pada klien, dan juga melakukan kerjasama dengan klien luar negeri maupun dalam negeri. Pas ngelihat pekerjaan itu, wow, ini di luar ekspektasi nih, anak administrasi gimana ceritanya ngerjain gini gitu. Akhirnya dinikmati 2 tahun lebih lah bekerja di bidang itu gitu, sampai sekarang dikasih kepercayaan sebagai tim leader marketing gitu, marketing finance gitu. Keren-keren, menarik nih. Berarti emang apa ya? Mungkin kadang-kadang nih ya Mbak, mahasiswa itu ketika misal disuruh buat coba dong tolong bikin petikes gini, susun BKK, BKM dan lain-lain itu ngapain gitu? Ini BKM palsu gitu, Bang, ngurus uang yang nggak ada gitu. Berarti ya jangan menyepelekan hal itu ya Mbak, karena memang ketika di dunia kerja nanti suka nggak suka, mau nggak mau ya apa yang jadi job desk kita ya tetap harus kita lakuin gitu ya Mbak. Iya betul. Bahkan jangankan itu hal sepele, kita kan nanti di PAP kan juga ada materi yang menyusun kayak surat itu apa, menyusun dinas atasan tuh, mulai dari mesin tiket, dari mesin hotel, hal-hal seperti ini pun sebenarnya aku bersyukur, oh aku dulu ternyata belajar ini juga nih gitu, belajar gimana sih aku harus cara mesennya, gimana cara komunikasinya, bagaimana mengirim surat gitu. Meskipun sekarang sudah by email kan, dari bahasa segala macam itu aku ngerasa oh iya, untungnya aku kemarin belajar bahasa surat, dan bahasa-bahasa yang aku pelajarin di administrasi perkantoran itu tuh PAP itu masih kepake sampai sekarang gitu. Itu hal-hal sepele yang mungkin orang gini, ya elah pesen tiket aja tinggal pesan klik Traveloka jadi gitu. Sebenarnya tanpa dia tahu, ternyata ketika kita sebelum pesan tiket itu harus tahu nih, itu atasan golongan berapa, dia meetingnya di mana, meetingnya sama siapa, terus dia berapa lama, itu dia dinas atas dasar apa, pengajuan dananya berapa, itu benar-benar harus diteliti banget malahan. Karena aku juga dulu inget sih, pada saat belajar materi ini, ketika pesan tiket, cuman itu aja, pesan Traveloka, terus tiketnya di screenshot, udah gitu doang. Karena beda daerah, aku juga sering ke pulang kampung ke Medan mesen tiket hal udah biasa gitu. Jadi kayak apa sih, sepele banget gitu. Dan ternyata pada saat masuk dunia kerja, wah ternyata teori yang kemarin aku pelajarin itu yang sepele banget menurut orang malahnya sekarang, apalagi zaman sekarang itu sepele banget, ternyata itu berguna banget sampai sekarang gitu. Hal seperti itu sih sebenarnya yang terkadang teman-teman juga nggak aware, oh ternyata itu pentingnya gitu. Tentang petikes apa sih, tentang saldo sama mana debit kredit doang kan, itu doang gitu. Nggak penting gitu. Padahal ketika sudah megang itu, wah luar biasa, apalagi pada saat di audit. Oh ini anggaran atas dasar apa nih, ini atas dasar apa, itu harus tahu gitu. Padahal sebenarnya aku kan TAP yang nggak peduli dong, finance nggak bisa. Ketika kita dunia terjun, makanya ketika belajar P3 sama aja kita kayak harus mengetahui sedikit dasarnya akuntansi gitu. Harus gitu. Sedikit lagi harus sebenarnya. Harus. Ya. Harus. Terus terkait dengan fakta lapangan nih Mbak, kadang kan orang-orang tuh bingung nih, kenapa sih di PAP itu kebanyakannya perempuan gitu, kadang laki-lakinya cuma ya 10%, nggak lebih dari 20% lah gitu. Dan sedangkan banyak orang yang persepsinya itu
perempuan itu nggak usah lah karirnya tinggi-tinggi gitu, cukup ngurus sumur, dapur, kasur lah istilahnya ya, masih kayak gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih gitu? Seorang perempuan juga bisa, apalagi sekarang Mbak bisa mungkin jadi leader gitu kan. Itu apa ya? Mungkin bukan wejangan, apa ya, tips dan triknya nih dari Mbak untuk perempuan-perempuan dan untuk mahasiswa PAP pada umumnya itu supaya bisa apa ya, supaya bisa melewati step-step yang dari bawah terus nantinya ke atas gitu. Itu tipsnya mungkin boleh dibagi ke kita semua. Kalau tips sih lebih tepatnya gini ya. Kalau aku sih dari dulu prinsipnya emang satu sih. Kalau yang namanya belajar itu emang wajib harus dilakukan setiap saat begitu ya. Belajar itu setiap saat. Dan belajar itu nggak selamanya ada di lingkungan kampus, tapi belajar itu ada juga di lingkungan luar maupun dari pengalaman maupun dari pengalaman orang lain gitu. Nah, memang sih banyak yang bilang, wah PAP, apalagi anak SMK, ini tuh rata-rata lulusannya tuh adalah anak cewek-cewek semua gitu. Dengan dasar mereka, alah paling lulus jadi admin gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman. Karena jujur aku juga ngerasa yang aku juga pengen nih infoin ke teman-teman PAP gitu. Karena aku udah berapa kali kemarin coba melamar lagi dan sampai bilang, banyak mau resepsionis gitu. Dengan aku langsung ngejel perasaannya gini, kenapa aku kuliah S1 tapi jatuhnya resepsionis gitu. Aku nggak mau dong, aku S1. Aku harus bisa lebih dari itu gitu. Nah, alhasil aku mikir gini, mungkin banyak teman-teman yang ngerasa udah nggak ada, udah susah cari kerja, ya udahlah yang ada aja gitu. Sampai dia ngerasa ya udah administrasi perkantoran jadinya apa, admin jenjang karirnya nggak jelas gitu. Itulah awalnya yang hal-hal seperti itulah, mindset seperti itulah yang membuat orang sebenarnya gampang jatuh gitu. Nah, caranya gimana? Tenang, kalau dunia usaha sekarang, dunia usaha itu kita sudah banyak yang startup, terus digital marketing, e-commerce. Mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang nggak akan kenal yang namanya kamu basic jurusan apa, enggak. Kamu ditanya, mereka cuman nanya gini, kamu mampu nggak dikasih pekerjaan seperti ini gitu. Nah, ketika sekarang di zaman sekarang banyak perusahaan yang bilang kamu mampu nggak dengan pekerjaan ini. Nah, kita sebagai administrasi perkantoran, aku sih pengen ngasih tahu ke teman-teman juga, jangan hanya berpatokan seperti ya udah aku belajar apa aja ini administrasi perkantoran. No, nggak cukup itu. Banyak hal yang bisa kamu pelajarin. Bisa belajar mulai dari kayak belajar sedikit-sedikit lah tentang bisnis gitu. Belajar sedikit public speaking, belajarnya kan cuma sedikit tuh dikasih Pak Andre. Nah, dari public speaking itu sebenarnya kalau kita gali lebih dalam nih, peluang kita untuk berada di dunia kerja itu sebenarnya bukan jadi admin. Kalau kita dalamin pertama, kita bisa jadi partnership. Partnership ini adalah tugas orang yang tugasnya itu akan sering tektokan dengan partner-partner gitu. Terus yang kedua, kalau kita paham tentang terkait bisnis, kita itu bisa sebagai area development namanya, atau yang bekerja mengurusin cabang-cabang, itu biasanya gitu. Dan kalaupun kita fokus sebenarnya, selain kita berada di dunia pendidikan, kita juga bisa mengembangkan usaha dari pelajaran wirausaha gitu. Jadi aku sih pengen teman-teman, mau dia laki-laki atau perempuan dari PAP itu jangan belajar cuma satu arah doang gitu. Banyak loh yang bisa kita pelajarin. Mengingat sekarang dunia perusahaan, dunia pekerjaan sekarang itu nggak ditanya kamu jurusan apa, enggak. Yang ditanya adalah kamu bisa apa. Nah, itu yang harus digali gitu. Aku juga dulu mikirnya, aku sudah ngalamin ketika aku berada di administrasi dan administrasi general kemarin mencoba melamar, itu kebanyakan yang ambil itu, kalau aku ambil tuh tanya, aduh kamu resepsionis aja kan kamu admin. Jadi ngerasa gini, oh dengan orang yang lulusan administrasi berarti mindsetnya dia hanya jadi admin, jenjang karirnya nggak jelas dong. Kalau gitu, pertanyaan aku cuma satu. Kalau memang cuma admin doang, kenapa harus ada sampai jurusan pendidikan jurusan administrasi perkantoran? Kalau memang mereka basic mereka hanya administrasi gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan inilah timbul yang, oh itu sebenarnya kembali ke orangnya lagi gitu. Kalau sebenarnya kalau kita mendalami pelajaran kita, apa yang diajarkan sama dosen, menurut aku justru
PAP adalah orang yang beruntung. Kenapa aku bilang orang beruntung? Kalau secara garis besar, peluang kalian ada dua. Pertama, kalau di dunia pendidikan, kalian bisa jadi guru gitu. Ibarat kata, nih aku nggak pengen jadi guru, aku mau kerja di perusahaan. Oke, bisa. Kamu kerja dulu nih di perusahaan, terus ngerasa, wah di perusahaan ternyata nggak enak nih kerja sama orang. Kamu masih punya kesempatan lagi apa? Aku bisa jadi guru gitu. Jadi peluang kerja kamu itu malah lebih banyak. Nah, ketika di dunia kantor nih, kamu administrasi. Administrasi itu banyak orang yang bilang, oh jenjang karir administrasi ketika kalau di dunia kerja itu biasanya gini, ketika kamu masuk jadi administrasi, bahkan kemanapun kamu melangkah, maka kamu akan jadi administrasi. Nah, ini bisa dirombak nih, dengan cara apa? Dengan cara ketika kamu bekerja pada saat administrasi, kamu kembangkan skill-skill atau mulai belajarlah dari sekitar kamu. Mungkin kamu, kayaknya partnership seru tuh, belajar aja dari mereka. Karena apa, di dunia usaha itu, tidak ada batasan kalau kamu harus belajar di bidang manapun gitu. Jadi justru bersyukurlah kita karena dengan ilmu-ilmu yang kita diajarkan begitu banyak nih ya, kita diajarkan sebagai sekretaris, kita diajarkan bagaimana banyak hal tentang MSDM yang sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau kita mau jadi ini nih di bidang payroll atau di HRD, itu peluangnya juga bagus gitu. Jadi sebenarnya ke teman-teman itu kayak lebih mendalamin aja sih, dan lebih kayak coba hal-hal baru lagi gitu, karena nggak memungkinkan kalau ketika kita kerja, pekerjaan kita cuma ada sebagai administrasi gitu. Buktinya udah ada di aku gitu aja. Percaya kalau seandainya kalian mencoba hal-hal baru dan istilahnya nggak malas coba yang lain, yakin justru kamu bisa di luar sana sebagai manajer, bisa aku jamin gitu. Tergantung kamu gimana mau ngejalaninnya, terus gimana mau menerima pekerjaan itu di awal, dan gimana mau mempelajarinya. Istilahnya belajarlah menganggap apapun yang di depan kamu itu adalah sebuah pelajaran yang harus digali, dan belajar. Aku nggak tahu apa-apa. Karena kamu nggak tahu apa-apa, jadi kamu belajar terus tuh gitu. Menarik banget nih Mbak. Terus ketika ada di dunia kerja nih Mbak, kebetulan Azmi juga waktu itu pernah PKL ya Mbak, jadi seorang front officer sekaligus help desk, CS lah ya, kalau sekarang CS. Nah, itu kayak bosen gitu, tiap hari itu bosen, pusing, capek, gitu kan, pengen cepet pulang gitu dan lain-lain. Nah, itu kira-kira cara nih biar kita itu bisa betah dengan pekerjaan yang sedang kita emban gitu, tanpa kayak banyak ngeluh gitu. Itu kira-kira caranya itu gimana sih Mbak? Kalau dibilang banyak bosan, itu pertama pasti dia kurang menikmati pekerjaannya gitu. Ketika kita sudah menikmati pekerjaan, jangankan untuk bangun pagi, itu malam pun, wah besok kayaknya aku harus ke kantor nih, wah besok kerja apa ya gitu. Kalau kita sudah punya mindset gitu tuh, kerjaan segede apapun itu rasanya, wah pengen ke kantor aja, bahkan mau pulang, aduh ninggalin kantor, masih bisa lah bentar lagi gitu. Itu sih kembali kita harus menikmati sebenarnya. Terus kembali ke kalau ada yang kerja di CS, kadang memang ketika tidak ada pekerjaan itu membosankan. Terus kadang yang membosankan itu ketika banyak keluhan gitu. Nah, caranya gimana tuh biar menyenangkan? Anggaplah berkomunikasi sama customer kita itu adalah cara kita untuk gimana sih belajar memberikan pelayanan prima gitu. Pelayanan primanya gimana? Ketika ada telepon kayak, oh gimana Mbak, gimana kabarnya, segala macam. Jadi ketika kita menikmati pekerjaan kita dan menanggapin keluhan juga enak gitu, pasti tanpa kita sadarin orang akan ngelihat potensi, oh nih orang bisa nih gitu. Jadi peluangnya banyak gitu. Sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu belajar menikmati pekerjaan kita. Intinya gini, kamu mau bekerja buat apa sih sebenarnya? Mencari uang atau menganggap pekerjaan itu sebagai ranah kamu untuk mengembangkan diri kamu, atau bisa disebut sebagai inilah pelayanan aku gitu. Ini loh yang bisa aku berikan yang terbaik dari diriku sendiri gitu. Kalau kamu cuma ngejar uang, pekerjaan sekecil apapun akan rasanya bosan gitu. Tapi kalau kamu ngejar, aku mau tahu pengalaman apa lagi gitu. Nah, itu yang buat kamu, wah semangat nih besok kantor. Nah,
Terus ketika kamu nih misalkan magang nih, contohnya di CS, kalau yang namanya magang, aku juga dulu pas magang ngerasa ini pekerjaan apa lagi ya gitu. Jadi aku dulu pas magang nanya, Bu kerjaan apa lagi, apa yang bisa dikerjain, mana itu. Sampai makanya dulu pada saat aku magang, aku sudah dikasih kepercayaan untuk payroll, ngurus gaji karyawan. Aku dulu PPN-nya magangnya di 3 serangkai. Di sana aku udah sampai megang gaji. Yang awalnya itu cuman disuruh input absensi, setiap hari absensi. Itu juga bosan. Cuman kembali yang kayak, apa sih yang bisa aku pelajarin? Bu, ini apalagi yang kurang? Bu, ini gimana sih cara itu? Nah, dari kita yang pengen tahu ini, jadi akan banyak ilmu baru yang ngebuat kita ngerasa ada kerjaan lagi. Ketika kerjaan banyak dan kita menikmati, itu semuanya tanpa kita sadari ilmu dapet, terus skill kita semakin meningkat, dan teman-teman sekitar kita ngerasa oh ini orang berpotensi gitu. Jadi kalau pertama itu adalah menikmati, yang kedua itu adalah coba belajar dari pekerjaan teman-teman kita yang lain gitu, dari departemen yang berbeda, cari tahu mereka kerjanya apa. Terus yang ketiga, cari tahu lah potensi diri kamu sebenarnya apa sih yang kamu pengen, apa sih yang pengen kamu kembangin gitu. Nah, kalau kamu sudah bisa nerapin 3 hal ini, percaya berangkat ke kantor itu kayak kamu berangkat ke tempat temen yang mau nongkrong sepanjang hari, kayak yang mau nge-game segala macam, itu kayak ringan banget gitu. Itu sih. Tapi kalau kamu sudah ngerasa, aduh kantor lagi, aduh bosen banget ya. Nah, mau gimana pun tips and triknya kalau bukan dari diri kamu sendiri yang perbaikin, bahkan mau dijanjikan berapapun gaji kamu, gak akan bisa mengembalikan semangat kamu tuh gak bisa. Karena itu kembali ke diri kamu menikmati gak sih pekerjaan itu. Makanya kan sebenarnya gini, di dunia kerja itu banyak nih yang kerja di sana setahun, ada yang 2 bulan di sini langsung resign, coba kerja lagi setahun, resign lagi, kerja masuk lagi resign. Itu karena apa? Karena mereka pertama itu ada yang mengejar yang namanya salary ataupun gaji. Gajinya nggak cocok, kerjanya kayak gini, gitu, keluar. Terus yang kedua ada yang ngerasa kayak, aduh lingkungannya nggak bagus nih, aku keluar. Terus ada yang ngerasa kayak, apaan sih kerjanya gini doang, kayaknya aku masih lebih bagusin cari yang lain gitu. Dan ada yang ngerasa, oh potensiku bukan di sini. Dia memang sudah mempelajarin, tapi ngerasa potensiku belum di sini, aku pengen cari yang lain gitu. Jadi dunia kerja kayak gitu tuh. Bahkan ada yang 2 bulan langsung resign, sebulan ada yang resign, itu banyak kalau di dunia kantor. Sebulan resign, pindah lagi. Makanya banyak orang yang sampai CV-nya itu berapa perusahaan tuh, sampai koleksi kayaknya. Koleksi perusahaan tuh banyak banget tuh. Sampai BPJS-nya itu terlalu banyak. Karena resign masuk lagi, resign masuk lagi, resign masuk lagi gitu. Karena dia nggak menikmati. Iya, Mbak. Mungkin karena waktu itu Azmi juga masih SMK kali ya. Maksudnya masih 16-17 tahun. Jadi kayak, ngapain nih ngelayanin keluhan mulu gitu. Tapi kalau kalau guru Azmi ya waktu itu bilangnya gini, Mbak. Apa ya? Ketika kamu jadi CS, ketika ada yang ngeluh, itu anggaplah si CS-nya itu ngeluhnya ke perusahaan. Jadi bukan ke kita pribadi. Kadang kan kalau ada yang ngeluh itu kayak kebawa bete ya sampai rumah gitu, tapi ya itu ketika kita sudah mengapa itu ngeluhnya ke perusahaan bukan ke kita pribadi, ya it's okay lah gitu kan. Nah terus nih ya Mbak, ketika nanti misalnya kita pengen nih cita-cita jadi seorang guru, tapi ternyata faktanya gitu kita tuh bukan nggak mau ya, maksudnya kurang apa ya, setelah mempertimbangkan banyak hal kurang tertarik lagi nih. Sedangkan ketika mau milih di dunia kerja juga karena dari awal udah apa ya, udah cenderung cuek gitu, cenderung nggak mengikuti perkuliahan dengan bagus gitu. Kira-kira langkah yang bisa diambil itu setelah lulus kayak gimana nih? Sedangkan misalnya kita ini nggak ngerti petikes kurang paham, kearsipan kurang mudeng gitu. Itu langkah-langkah ketika sudah lulus itu gimana sih Mbak? Karena kan pasti banyak juga lulusan di luar sana yang kurang lah istilahnya, yang kurang kurang memahami beberapa mata kuliah yang diajarkan di pendidikan administrasi perkantoran. Gini, kalau yang namanya mata kuliah itu sebenarnya enggak istilahnya ketika kita terjun ke dunia kerja itu sebenarnya belajar di dalam. Kita belajar di dalam gitu.
kayak seperti aku juga admin general, aku nggak tahu dulu, ternyata aku dulu harus belajar IT juga ya, aku harus belajar finance juga ya, yang tadinya aku menghindarin akuntansi nih, aku harus belajar akuntansi, jurnal segala macam gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya nggak, kantor itu nggak melihat, tapi lebih melihat itu kayak kemauan kamu gitu. Ini kan banyak nih teman-teman, misalkan ada nih yang udah pengangguran nih, kita bilang lah sudah setahun gitu. Nah, pengangguran setahun terus banyak ngerasa insecure kayak gini, aku kan udah setahun, mungkin perusahaan-perusahaan gede kayak nggak ada yang mau terima aku deh atau segala macam. Itu sebenarnya kembalinya gini, karena perusahaan menilai seperti ini, ketika dari spare waktu kamu sembari mencari kerja, apa sih yang kamu kembangkan, apa sih yang kamu kerjakan gitu. Dia nggak, yang pertama memang ya, pada saat kita masuk ke dunia kerja apalagi fresh graduate, yang pertama dilihat adalah keaktifan kamu di organisasi. Kamu punya organisasi nggak sih gitu? Karena apa? Orang-orang yang terjun ke organisasi adalah orang-orang yang sudah, istilahnya lebih bagus pengalamannya daripada orang-orang yang nggak masuk organisasi. Karena apa? Di organisasi itu diajarkan namanya public speaking, terus diajarkan namanya mulai memanage waktu gitu. Dari memanage waktu, kita akan belajar juga bagaimana memanage pekerjaan kita gitu. Yang pertama dilihat itu adalah dari kamu punya pengalaman organisasi enggak gitu. Terus yang kedua, itu yang dilihat itu adalah contohnya kamu menganggur. Selama menganggur kamu kerjanya apa aja gitu. Itu bakal ditanya. Nah, kebanyakan orang itu yang bilang kayak, saya saya selama menganggur saya mencari pekerjaan. Nah, selain mencari pekerjaan kamu ngapain? Nah, yang menjadi nilai plus di dunia kantor itu adalah yang pertama, misalkan kamu kayak aku mulai bisnis online, atau aku mulai karena aku tahu kelemahanku di segi bahasa, mungkin bahasa Inggris segala macam, aku memperdalam. Jadi meskipun ya nilai kamu pas-pasan nih, misalkan kalau di perusahaan itu paling serendahnya ada 2,9 tuh, dan kamu masuk lolos administrasi, tapi kamu selama menganggur itu punya skill yang seperti itu, peluang kamu akan lebih keterima di perusahaan itu daripada orang yang IPK-nya kumlot, tapi dia nggak punya organisasi, plus dia itu selama menganggur dia nggak mengembangkan skillnya. Itu. Jadi mungkin uh, di tempat aku juga, jujur sebenarnya tempat aku itu ada dia itu partnership. Tapi tahu nggak dia lulusannya apa? Dia adalah pendidikan agama. Dia sudah mengajar agama selama 2 tahun. Dia mengajar agama 2 tahun. Dia lulus sebagai pendidikan agama, tapi dia bisa jadi partnership. Nah, partnership itu apa? Itu adalah orang yang public speaking-nya bagus, yang kalau kita dibilang itu adalah humas. Nah, dari situ aku melihat, oh ternyata dunia kerja itu nggak ngeliat, oh dia pendidikan agama, kayaknya nggak cocok nih, pasti nggak ada gitu. Tapi dilihat selama kamu pekerjaan sebelumnya atau selama kuliah, kesibukan kamu apa sih gitu. Dilihat nanti dari rentetan pekerjaan itu mereka akan tahu, oh kamu cocok gitu. Bukan dilihat kamu jurusan apa sih, aduh IPK kamu dulu nilainya segini ya, ini kamu kemarin manajemennya ini PTKS-nya kayaknya nilainya D gitu. Itu nggak dilihat, nggak ada. Yang dilihat itu adalah gimana sih kamu ngembangin kemampuan kamu, karena ketika kamu kerja kamu akan ditanya, sebutkan 7 kelemahan kamu dan 7 kelebihan kamu. Nah, coba tuh, itu adalah pertanyaan yang hampir 87% semua perusahaan akan nanya ketika interview. Itu perlu tuh kayaknya disiap-siapin deh. Di apa sih? Apa ya kelemahan aku, apa ya kelebihan? Karena itu diminta 7. Misalkan ya dia yang bilang, karena aku juga udah mulai interview orang sih sekarang gitu. Ada yang bilang gini, kalau dibilang kelemahan kamu apa? Aku tuh orangnya gampang lupa kata gitu. Terus kelebihan kamu apa gitu? Aku tuh pokoknya kalau pekerjaan itu selalu teliti gitu. Terus aku mikir, kamu kan gampang lupa, kok bisa teliti gitu. Nah, hal-hal sesimpel itu pun harus kita ingat, oh ketika 7 kelemahan aku ini, terus kelebihan aku apa gitu. Karena kan orang gini, kelebihan orang bisa nih, aku gini-gini, tapi pada saat kelemahan ya gimana ya? Tadi kan kelebihan aku bilang bertanggung jawab. Tadi kan kelebihan aku bilang aku itu orangnya on time, tapi aku sering telat. Kelemahan aku itu yang kayak kalau ketidur tuh molor gitu. Nah, hal-hal seperti itu pun harus dipikirin gitu. Itu sih, kalau di dunia kerja itu kalau kita mulai, karena gini, kalau fresh graduate itu sebenarnya tantangannya lebih gede.
Karena sama, aku juga dulu pada saat masuk ke KB ditanya, kamu fresh graduate ya gitu. Tapi sebenarnya meskipun aku fresh graduate, jujur pada saat aku kuliah, aku tuh pernah jadi surveyor Bank BI. Terus dulu apa? Aku juga ngebantu dulu ada pembentukan PAUD. Aku di sana ngediriin PAUD selama setahun. Terus kayak mulai dagang-dagang kecil di itu. Selain aku udah mulai usaha sih kemarin, mulai jadi sales lah segala macam selama kuliah gitu. Nah, hal-hal itu yang mereka langsung nanya gini, kamu fresh graduate ya? Mereka tanya gitu. Iya, fresh graduate. Ih, mereka langsung bilang gini, fresh graduate pasti ada orang dalam yang masuk gitu. Tanpa dia tahu bahwa kamu masuk itu adalah karena usaha kamu gitu. Karena apa? Fresh graduate di mata perusahaan itu masih kecil gitu. Adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, mindset-mindset seperti inilah, oke, kalian melihat aku nggak ada apa-apanya, tapi dengan cara aku mengembangkan pada saat aku kuliah, aku masuk organisasi segala macam, tahu segala macam. Pada saat kerja, wah, ternyata dia bukan fresh graduate yang kayak kebanyakan orang gitu. Jadi kita harus punya nilai lebih yang orang lain, wow, nggak salah nih kita milih gitu. Perusahaan juga, oh bener kita pilihnya nggak salah gitu. Intinya harus punya value lebih lah gitu dari fresh graduate biasa gitu ya Mbak. Iya betul, Oke, karena itu adalah nilai terbaik lah. iya. Terakhir nih Mbak, ya mungkin terakhir karena ya waktu juga udah mau sejam, nggak Mm-mm. kerasa banget gitu kan. Terakhir nih, mungkin tadi kan Mbak udah ngasih tips-tipsnya, sekarang ini pesan gitu, pesan Mbak buat mahasiswa PAP, khususnya nih kan sekarang ini lagi masa-masa ada mahasiswa baru yang Mm-mm. masa-masa PKKMB lah. Gimana nih supaya nanti kamu itu bisa betah di PAP, bisa memaksimalkan diri di PAP, terus bisa berbaur dan at the end of the day kamu jadi lulusan PAP yang berkualitas gitu. Kalau pesannya sih buat teman-teman sih lebih kayak uh, jadikan perkuliahan itu sebagai ranah kamu untuk mengembangkan skill, bukan sebagai ranah kamu untuk gimana yang penting lulus gitu. Yang pertama itu adalah kamu harus mempunyai mindset, aku targetnya apa sih gitu. Harus punya target yang pertama. Terus yang kedua, dengan kuliah yang masih daring, belajar untuk mencari referensi bukan dari dosen aja. Coba cari referensi dari luar. Kita kan sudah punya, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari jurnal gitu. Cari referensi belajar bukan cuma dari dosen. Terus yang ketiga, eh, banyaklah, kalau dulu tuh aku lebih banyak baca-baca ya, lebih banyak baca-baca. Nah, ketika kita banyak baca-baca, ilmu kita juga bakal nambah, dan nilai dan enaknya lagi ketika kita belajar tuh, apalagi pada saat presentasi. Kalau tanya Mas Sigit, kayaknya aku adalah orang yang paling ditakutin ketika presentasi atau ada yang nanya atau aku nanya di presentasinya mereka, pasti Mas Sigit pasti tahu itu. Nah, Hindari lah gitu. iya langsung dihindari. Wah, ini Mbak Lina angkat tangan nih, nggak usah dilihat gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita banyak-banyak literasi, banyak-banyak baca, itu jadi nilai plus. Karena apa? Aku dulu tuh justru yang aku baca bukanlah tentang PAP, tapi aku baca tentang politik, tentang ekonomi gitu. Nah, itu jadi nilai plus juga gitu. Terus yang keempat itu sih yang lebih pasti, uh, ketika kamu sudah punya target, lebih ke belajar itu ataupun kuliah ini adalah sebagai ranah kamu ngebanggain orang tua gitu. Jadi jangan main-main dengan kesempatan yang udah dikasih orang tua, dengan istilahnya waktu yang dikasih orang tua untuk kuliah, manfaatkan karena di luar sana masih banyak yang nggak bisa seperti posisi kita gitu. Nah, jadi ketika kita ada kesempatan, kita manfaatin nih dengan cara apa? Memberikan yang terbaik, minimal untuk diri sendiri dan untuk keluarga gitu. Itu sih dari aku. Yang lebih tepatnya sih, karena aku dulu ngeliat dari teman-teman ya, yang ada yang kuliah, dia mulai yang kuliah yang tiduran lah, yang kuliah yang gimana lah gitu. Yang pasti uh, lebih kayak kamu harus punya prinsip supaya nggak ngikut ke teman-teman gitu. Kalau teman kamu belok ya kamu akan tetap seperti jalurnya kamu gitu. Jadi kamu itu yang pertama harus punya target, yang kedua itu kamu harus cari referensi, memperbanyak literasi, yang ketiga itu harus tahu sih, kamu itu harus punya prinsip dalam hidup kamu. Aku mau jadi apa, mau seperti apa gitu. Terus yang keempat,
aku sih saranin lebih banyaklah bergaul, baik dari luar PAP ataupun ikut organisasi. Kalau bisa sih organisasi yang fakultas, karena akan banyak ilmu yang lebih banyak nambah, yang bisa berguna sih untuk kedepannya gitu. Terus yang pasti sih jangan nganggap PAP itu adalah pendidikan jurusan yang sepele sih menurut aku, karena kan banyak lulusan administrasi gitu. Enggak. Kalau kamu bermindset bahwa PAP ini adalah nilai plus dari teman-teman. Justru dibanding administrasi perkantoran, dengan kita notabene pendidikan administrasi perkantoran, kita adalah orang yang paling beruntung banget. Karena apa? Kita punya dua pilihan. Yang aku bilang tadi, jadi guru atau kerja gitu. Pilihan-pilihan misalkan gini, aku udah bosan kerja, coba CPNS guru aja lah gitu. Ya udah, gampang gitu lah gitu. Kamu punya hal-hal yang bisa kamu kembangin di saat orang lain nih, contohnya aku udah malas nih kerja, mereka jadi guru nggak bisa, paling apa, usaha. Nah, usaha siapa aja bisa gitu, siapapun bisa, tapi kalau jadi guru bisa nggak bisa gitu. Itu sih, jadi kayak kembali ke kembangin ke masing-masing diri aja gitu. Oh, oke, keren banget nih Mbak. Mungkin ya karena udah sejam lebih juga sih Mbak. Terima kasih atas waktunya yang udah meluangkan buat sharing-sharing ini untuk adik-adiknya, mungkin nanti untuk ditonton adik-adiknya juga. Semoga karirnya tetap lancar dan tetap tetap seperti apa yang Mbak harapkan lah ya.